Hai guys, welcome back to Pojokan Londut Channel. Selamat datang kembali di channel Pojokan Londut. Di video kali ini kita akan bahas tentang fungsi yang lain yang ada di Excel. Ya, kali ini kita akan bahas tentang fungsi if dan nested if. Nah, jadi apa sih if function itu? If function adalah salah satu fungsi di Excel yang digunakan untuk mencari suatu hasil dengan kondisi tertentu, atau biasa disebutnya dengan fungsi logik, ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu dengan logika. Strukturnya adalah seperti ini. If buka kurung logical testnya apa, koma value if true-nya apa, koma value if false-nya apa, ya. Jadi if buka kurung logical testnya apa, yang dites itu apa. Lalu jika yang dites ini benar, maka apa yang dikeluarkan hasilnya. Jika yang dites ini salah, apa yang dikeluarkan hasilnya, seperti itu. Kita coba ya. Misalnya di sini kita punya satu tabel donasi ya. Dari tabel ini kita punya 3 kolom city, donation, dan free gift. Ini jelas ya kotanya, lalu jumlah donasinya berapa. Lalu di sini kita akan mencari tahu apakah kota ini akan mendapatkan free gift, apakah mendapatkan hadiah, ya. Tetapi untuk mencari tahu apakah kota ini mendapatkan hadiah, ada kondisinya yang harus dipenuhi. Contoh, jika donasinya di atas $45, maka akan mendapatkan free gift. Selebihnya tidak mendapatkan free gift. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas, yang akan mendapatkan free gift dari data ini adalah Jakarta, karena donasinya 50, ini di atas $45. Depok juga di atas $45 ya, 45,2. Lalu Tangerang, Surabaya, selebihnya tidak mendapatkan free gift. Tetapi bagaimana cara menghitungnya? Kalau data kita kecil seperti ini, itu kan gampang sekali ya, nggak perlu hitung-hitungan. Kita tinggal lihat aja nominalnya berapa. 50, oh dapat, ini dapat gitu ya. Tapi kalau data kita jumlahnya sudah ratusan, ribuan, kita tidak bisa membuat seperti itu ya. Kita harus hitung menggunakan fungsi. Oke, kita coba langsung. Saya besarkan dulu sedikit. Nah, ini ya. Kita mulai langsung ya. Masih ingat kan cara memulainya? Dimulai dengan equal sign, lalu nama fungsinya if. Boleh langsung diklik ini 2 kali, atau boleh langsung buka kurung, tidak apa-apa. Jadi teman-teman boleh mengetiknya dengan huruf besar maupun huruf kecil, sama saja. Sekarang logical testnya. Logical testnya kita itu apa? Yang mau kita tes kan donasi. Jadi kita klik saja donasi. Jika donasi ini lebih besar dari apa tadi kondisinya? Betul, 45 ya. $45. Jadi kita tulis saja 45. Dolarnya tidak perlu ya. Karena dolarnya itu muncul dari formatting yang sudah kita aplikasikan. Ya, jadi kita tidak perlu menulis atau mengetik $45 ya. Lalu koma value if true, nilai jika logical test ini benar. Jika benar maka akan mendapatkan gift. Berarti apakah dia mendapatkan gift? Yes. Kenapa kita membuat tanda petik, tanda kutip? Karena ini adalah teks ya. Jadi kalau teks kita harus menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Kalau angka tidak perlu. Selebihnya, jika kondisi tadi, jika logical test ini setelah dites ternyata hasilnya salah, berarti dia tidak akan mendapatkan gift. Tutup kurung. Seperti ini, enter. Udah ya. Nah, kita coba sekali lagi.
equal sign if buka kurung donasi lebih besar dari 45, maka akan mendapatkan yes. Jika salah, maka tidak akan mendapatkan free gift. Tutup kurung, enter. Oke, jadi teman-teman silahkan dihitung dulu ya, dihitung yang lain, di pause dulu videonya. Kalau sudah selesai, kita samakan hasilnya. Bagaimana hasilnya sama semua? Good job. Jadi gampang ya. Selain if function, ini kan if function yang simple ya. Ada juga if function yang bersarang atau biasa disebut dengan nested if. Jadi ada if di dalam if. Ya, kalau ini tadi kita kan masih menggunakan if-nya 1 ya. Jadi kalau nested if berarti ada if-nya lebih dari 1. Jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika ini maka ini, jika tidak maka ini. Begitu kurang lebih. Oke? Kita coba ya. Misalnya kita punya tabel seperti ini ya. Ada seller ABC, quantity sales-nya ini, unit price-nya ini per unit, diskonnya ada. Nah, sebelum kita lanjutkan nested if, saya ajak teman-teman untuk mencari diskonnya dulu. Diskonnya dulu dengan menggunakan kondisi yang ada di bawah ini. Ya, jika quantity sales-nya itu lebih besar dari 20, maka diskonnya itu 10% dari total harganya. Jika tidak, maka diskonnya akan 0. Jadi saya tantang teman-teman untuk menghitung diskonnya, nominal diskonnya terlebih dahulu ya. Nominal diskonnya ya. Bukan diskonnya 10% tetapi nominalnya berapa. Silakan teman-teman di pause dulu. Nanti kita samakan hasilnya. Oke. Sekarang kita coba. Jadi yang pertama buka sama dengan if buka kurung quantity sales lebih besar dari 20, maka diskonnya berapa? 10% ya. Nah, tapi yang kita cari adalah nominalnya, bukan persentasenya. Ya, yang kita cari adalah nominalnya, bukan persentasenya. Jadi, jika quantity sales ini lebih besar dari 20, maka diskonnya adalah 10% dikali total. Totalnya berapa? Totalnya berarti quantity sales dikali price per unit. Ya. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Jadi quantity sales dikali price per unit. Kenapa kita buat di dalam kurung? Karena di dalam perhitungan, di dalam matematika, operasi yang ada di dalam kurung itu akan diprioritaskan, akan dihitung terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke operasi yang lain. Jadi jika quantity sales ini di atas lebih dari 20, maka diskonnya adalah 10% dikali total. Jika tidak, diskonnya 0. Tutup kurung, enter. Sama jawabannya. Ini quantity sales-nya 10. Jadi diskonnya 0. Ya, tidak ada diskon. Coba disamakan lagi yang lainnya gimana? Berarti yang dapat diskon adalah yang quantity sales 25 dan 30. Setuju? Ya, kita cek secara manual. 20 ini 30 ya. Nah, kalau 30 dikali
15 itu berapa? 450.000 ya. 30 dikali 15.000 itu adalah 450.000. Nah, 10% dari 450.000 adalah 45. Betul ya. Kita cek. Kita hitung dulu total salesnya. Ya, ini dikalikan dengan ini. Enter. Betul ya? Selanjutnya kita akan menghitung komisi. Nah, komisi ini kita dapatkan dengan kondisi yang di bawah ini, ya. Jika total salesnya itu 0 sampai 50.000, maka komisinya adalah 5%. Jika di atas 50.000 sampai 75.000, maka komisinya 7%. Jika di atas 75.000 sampai 100.000, komisinya 10%. Nah, jika di atas 100.000 sampai 200.000, maka komisinya 12%. Ini 200.000 ya. Lalu jika salesnya di atas 200.000, maka komisinya 15%. Nah, kita menggunakan nested if di sini. Karena apa? Karena kondisinya lebih dari 1. Ya. Jadi kita mulai equal sign if total sales kenapa ini? Sama dengan if jika total sales, gimana cara membuat 0 sampai 50.000? Kita hanya bisa menggunakan operasi ya, operasi matematika yang sama dengan atau lebih besar, lebih kecil, atau tidak lebih besar, tidak lebih kecil ya. Jadi untuk yang seperti ini kita ambil nilai paling atasnya. Jadi ini kan 50.000 ya. Berarti jika total sales ini lebih kecil atau sama dengan 50.000, kenapa kita harus pakai sama dengan? Supaya kita juga mendapatkan nilai yang 50.000. Kalau kita pakai hanya lebih kecil, berarti nanti yang 50.000 tidak dapat. Ya. Yang kita mau ya dari sini kan yang 50.000 itu kan juga dapat komisi 5% ya. Kalau kita buat hanya lebih kecil berarti nanti yang 50.000 tidak include. Nah, supaya include maka kita harus menggunakan sama dengan juga. Ya. Jadi, koma, jika ini benar, maka komisinya adalah 5% dikalikan dengan total sales. Koma. Ya. If lagi, nanti kurungnya kita tutup di belakang ya. Jika total sales sama, kita buat lebih kecil sama dengan, lalu kita ambil nilai tertingginya 75.000 ya. 75.000, maka komisinya 7% dikali total sales, koma, if yang berikutnya, if total sales lebih kecil sama dengan 100.000 ya, maka komisinya 10% dikali total sales, koma, ada lagi? Ada dong. If lagi, pokoknya kita menggunakan if sebanyak mungkin yang diperlukan ya. Jadi sebelum habis kondisinya kita terus menggunakan if. If lagi total sales lebih kecil sama dengan nilai tertingginya 200.000, maka 12% dikali total sales, koma, if
komisi 200.000. Nah, ini nih. Jika nilai terakhir kita, maksud saya jika kondisi terakhir, jika sudah sampai di kondisi terakhir, kita bisa membuat if yang seperti ini ya, lebih besar. Ini tidak ada lagi ya, maka hasilnya 15% dikali. Nah, kita bisa buat seperti ini sampai if berapa ini, 1 2 3 4 5 sampai 5 if ya. Atau kita bisa buat langsung nilainya. Kenapa? Karena jika semuanya ini salah, jika kondisi yang 4 ini salah, maka akan dikeluarkan 15% dikali total sales. Ya, kenapa kita tidak pakai if? Ya, karena sama saja hasilnya nanti. Ya, karena kondisinya sudah dicek sebanyak 4 kali. Ya, jika semuanya salah, maka akan dikeluarkan 15% dikali total sales. Ya, jadi kita bisa buat langsung seperti ini tanpa mengetikkan if. Jadi ini adalah hasil jika kondisi yang ini semuanya salah. Ya, kita tutup kurung sebanyak kurung yang dibuka. Jadi kita buka 4 kali tadi ya, jadi kita tutup 4 kali. Enter. Oke. Nah, yang pertama, total sales 100.000. Kalau kita lihat kondisinya, total sales 75.000 sampai 100.000, maka komisinya 10%. Betul? Kita lihat yang lain. 180.000. 180.000 itu ada di rentan ini, berarti komisinya 12%. 12% dari 180, kita coba cek. 12% dikali 180.000. Sama ya. Yang terakhir yang paling gede 450.000, berarti komisinya 15%. Berarti kita hitung 15% ini untuk recheck ya, apakah hasilnya benar atau tidak, apakah formula yang kita butuh sudah benar atau tidak. Oke, 15% dikali total sales 67.500. Oke teman-teman, bagaimana? Bisa dipahami? Ya, teman-teman silahkan dicoba lagi ya. Kalau masih kurang paham atau masih ada pertanyaan, silahkan diketik di comment section di bawah. Atau jika teman-teman punya request, kira-kira kita mau bahas apa lagi untuk di video selanjutnya, silahkan langsung di komen di bawah ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mencoba. Bye bye.